Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirta Musitama. Selamat datang di channel kampus kita Viewpoint. Channel yang isinya motivasi, tips buat para dosen ya, karir juga para dosen. Bagaimana mengembangkan karir dosen, terutama dosen pemula, hingga bisa mencapai puncak karir sebagai pendidik, sebagai dosen, yaitu guru besar. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita sebagai dosen menjadi pembimbing skripsi yang baik. Saya menyajikan 3 tips yang bisa kita diskusikan, yang Anda bisa terapkan. Saya nanti bisa mendapatkan feedback juga dari para kolega dosen sekalian. Peran dosen dalam membimbing skripsi, yang pertama, kita memahaminya sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Dalam bidang pengajaran, selain mengajar, kita juga membimbing mahasiswa. Dengan adanya pemahaman bahwa membimbing skripsi atau tugas akhir lainnya ya, mungkin juga tesis maupun disertasi, sebagai bagian dari kewajiban, ya, tanggung jawab kita yang mulia tentunya, sebagai bagian dari tanggung jawab dosen, tentu kita tidak akan merasa berat. Kenapa? Karena kita mengerjakannya capek pasti ya kan, mungkin kesal juga menghadapi mahasiswa yang beraneka ragam, tetapi itu untuk memenuhi kewajiban kita sebagai dosen. Dalam arti kalau kita nanti akan mengajukan kenaikan jenjang jabatan akademik, jabatan fungsional dosen kita, poin itu bisa kita tik gitu ya. Semester ini Anda membimbing berapa? Nah, itu menjadi hal yang penting. Sehingga seringkali kalau misalnya tidak ada bimbingan, ya kalau kita anggap itu sebagai beban, nanti ketika kita butuh ya poin itu untuk naik jabatan fungsional, kita bingung gitu. Wah, poin saya kurang nih, gimana gitu ya. Sedangkan mungkin jatah mengajar saya juga tidak terlalu banyak, atau ada batas-batas kepantasan gitu ya dalam mengajar. Nah, untuk itu saya mengajak para kolega dosen bahwa kita tidak perlu merasa berat gitu ya dalam pembimbingan skripsi atau tugas akhir ini. Kita tentu menikmati sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai dosen. Nah, coba kalau yang masih merasa itu sebagai beban yang berat gitu ya, terlepas itu misalnya apakah kemudian diberikan insentif atau tidak oleh kampus sebagai beban kerja mungkin tambahan ya, tapi sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sudah inherent ya, embedded ke dalam tanggung jawab kita sebagai dosen gitu. Kan situ ada kita selain mengajar, kita juga membimbing mahasiswa. Dan yang paling penting, nanti akan poin-poin itu akan terakumulasi, dan kalau kita butuh, kita bisa ajukan itu dalam kenaikan pangkat kita. Selain membimbing skripsi merupakan satu kewajiban ya, sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai dosen, tetapi sebenarnya itu mengasah kompetensi kita sendiri. Mengasah kompetensi kita dalam menerapkan ilmu kita ya. Ketika kita mengarahkan mahasiswa, kita memberikan saran ya, kita memberikan perspektif lah, memotivasi mereka, ya, mendorong mereka, menggait mereka ya, dalam satu topik atau subtopik yang mereka pilih gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita perlu ada kompetensi yang diasah, terutama bagi Anda yang baru memulai karir sebagai dosen ya, membimbing tugas akhir, baik itu sebagai pembimbing utama maupun pembimbing pembantu, tentu ada rasa kikuk gitu ya, gimana ya, tahunya saya hanya waktu itu ada dibimbing oleh para pembimbing saya. Nah, sekarang saatnya saya harus membimbing. Nah, ini tidak hanya soal substansi saja bidang ilmu kita, tapi terkait bagaimana sikap kita menghadapi mahasiswa dan apa yang kita berikan ya, kita arahkan. Cara-caranya juga perlu kita belajar. Nah, disitulah kompetensi kita juga terasa sebagai pembimbing. Tentu tanpa terasa ketika ya learning curve-nya ini ya, belajar dari awal tuh berat gitu ya, kemudian rasanya kok rumit gitu, tapi lama-lama udah terasa kita udah bisa, udah biasa. Ketika mahasiswa kita datang, oh ya kamu harus begini dulu gitu, lakukan ini, lakukan itu gitu, baca ini, baca itu, sehingga kita sudah terbiasa. Ketika juga progresnya masuk, progresnya diberikan kepada kita, kita udah tahu deh ini anak kerjain sendiri apa enggak gitu, ini bener apa enggak gitu ya. Itu poin yang pertama. Hal yang kedua adalah kita perlu memahamkan diri kita sendiri dan juga kepada mahasiswa tentang posisi skripsi itu.
skripsi adalah salah satu syarat untuk kelulusan mahasiswa. Selain tadi ada mengikuti perkuliahan ya, mungkin kalau ada magang, ada pemenuhan tugas-tugas yang lain ya, atau bentuk-bentuk kewajiban yang lain. Tapi posisi skripsi ini menjadi penting. Hanya satu bagian. Tapi kalau satu bagian yang ada di ujung proses pembelajaran ini tidak dipenuhi, tidak dilakukan, ya nggak bisa lulus kan gitu ya. Nah, di sini perlu kita memahamkan diri kita sendiri tadi. Penting kalau skripsi itu kita takar ya, di posisinya di mana. Karena ini adalah jenjang S1, tentu ada jenjang yang bawah ya, karena masih ada S2 dan ada S3 ya, tentu di bawahnya ada yang vokasi, ada D3 ya, atau ada D4 ya. Nah, ini menjadi penting buat kita, sehingga dengan memahamkan diri kita tentang posisi skripsi itu, kita tidak meminta mahasiswa lebih ya dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam skripsi itu. Misalnya contohnya ya, kita pasti minimum ya, teman-teman dosen, dari dosen minimum sudah S2 gitu ya, minimum untuk jenjang akademik ya. Kalau yang praktisi mungkin bisa S1 tapi sudah dengan penuh berbagai pengalaman di industri, di praktisi ataupun di luar sana. Nah, ketika sebagai penyandang gelar S2, paling tidak ada 2 tugas akhir yang sudah dikerjakan kan. S1 skripsi ketika Anda skripsi, atau ketika Anda lulus S2 mengerjakan tesis. Atau kalau Anda sekarang sudah S3, tentu disertasi udah kelar juga gitu. Nah, kita tahu gitu bedanya apa. Nah, namun seringkali kita ketika membimbing, kita melalui pemikiran ya, merefleksikan bahwa yang kita ingat itu ya tugas akhir kita waktu terakhir aja gitu, yang paling akhir, apakah itu S3 atau S2. Anda bisa bayangkan kalau ini posisi skripsi S1, Anda bimbing dengan alat disertasi Anda waktu S3 dulu, atau waktu Anda tesis S2 dulu, pasti tantangannya lebih besar kan kalau S2 S3, atau permintaannya terlalu banyak gitu, kriterianya terlalu tinggi. Nah, ini bagaimana menurut kalau ditanya bagaimana Prof kalau gitu? Kalau pengalaman saya tentu ada syarat-syarat minimum ya sebagai suatu karya ilmiah di skripsi itu. Ya tentu kaidah-kaidah ilmiahnya itu terus dilalui, itu udah pasti gitu. Nah, saya sering kali membedakan ya, mungkin secara lebih praktis adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mengenali fenomena, bisa kemudian membaca literatur sesuai dengan fenomenanya atau topiknya itu, kemudian memformulasikan permasalahannya. Dia bisa pilih sendiri apa yang dia suka, atau kalau ikut peta riset kita gitu ya, dia bisa belajar memformulasikan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya sederhana, mungkin apakah itu deskriptif ya kan, yang paling dasar ya, ataukah sudah bisa menganalisis, yang mencari mungkin apa alasan-alasan lain. Tapi menurut saya hal yang paling penting dan membedakan dengan hal yang lain, atau dengan tingkat karya akhir di tingkat jenjang pendidikan yang lain, adalah kemampuan aplikasi teori, memahami teori yang dipilih ya, dalam pengerjaan skripsi itu. Dia memahami dengan benar, dia mampu mengaplikasikan teori itu dengan benar, dengan support data. Kemudian kalau ada hipotesis, kemudian dia mengetes hipotesisnya, atau kalau ada proposisi, dia coba bagaimana menganalisis dengan proposisi yang ada ya, dan seterusnya. Kemudian ada hasilnya, menarik kesimpulan. Nah, hal sebenarnya yang sederhana. Jadi di situ adalah cara berpikir sebenarnya, mensistematisasi ya, membuat mahasiswa untuk bisa berpikir secara terstruktur ketika melihat permasalahan. Nah, syukur-syukur bisa kemudian mahasiswa itu memecahkan masalah dalam penelitian yang diambil dalam skripsi itu. Karena kan mungkin beda-beda ya, ada apakah sampai pada pemecahan masalah, atau hanya bisa kira-kira menjawab pertanyaan dari fenomena yang ada. Dan juga fenomenanya itu juga tidak perlu muluk-muluk dan tidak perlu hal yang tinggi kan. Nah, di sini mungkin kita harus bijak ya, kadang-kadang juga lebih sering replikasi gitu ya, tapi dengan konteks yang berbeda. Nah, mahasiswa dengan demikian juga perlu didudukkan gitu, dipahamkan bahwa tidak perlu juga muluk-muluk tinggi-tinggi, tapi bukan berarti asal lulus. Nah, ini juga penting sekali ya, karena sering mahasiswa itu menganggap skripsi ini hal yang satu sisi ya dia sulit gitu ya, tapi sisi lain dia kadang-kadang menyepelekan. Nah, di sini peran kita. Itulah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah bagaimana hubungan kita dengan mahasiswa ketika proses pembimbingan. Hal ini menjadi penting. Kita harus mampu menyediakan waktu kita, resources kita ya,
kompetensi kita. Dan yang lebih penting lagi menurut saya adalah bentuk menempatkan diri kita ya sebagai pembimbing, dalam tanda kutip sebagai orang tua atau bapak gitu kira-kira ya, sebagai mentor lah kepada mahasiswa ini ya, pada adik-adik kita. Kalau Anda melihat gapnya tidak terlalu jauh gitu ya antara mahasiswa dengan Anda, tetapi kalau dengan kolega dosen yang mungkin lebih senior melihat mahasiswa ini bisa juga ini apa anak-anak saya atau keponakan-keponakan saya gitu ya. Nah, anggap mereka juga dalam tanda kutip anak intelektual kita lah gitu. Nah, kita sehingga membimbingnya dengan senang hati, dengan penuh rasa kasih sayang, bahagia, supporting gitu ya. Layaknya anak, keluarga, kolega atau kerabat ya. Kadang-kadang mereka nyebelin ya, tapi ya gimana, senyebel-nyebelin mereka itu adalah mahasiswa kita gitu. Nah, disinilah saya kira perlu kita, tadi ada perlu kebijaksanaan ya, perlu rasa kita perhatian, kita mengencourage mereka, empati. Nah, ini mungkin kata kunci yang luar biasa ya, sering saya ulang-ulang, empati kepada mahasiswa. Apalagi dalam kondisi sekarang, mungkin kondisi pandemi COVID-19 ini, mungkin kondisinya banyak keterbatasan di sana sini, sulit gitu ya. Nah, in the end dari semua itu adalah kita tahu takarannya, takaran mahasiswanya, takaran posisi skripsinya, kemudian kita juga bisa mengatur ekspektasi kita seperti apa, sehingga kita juga nggak stres nanti. Wah, bimbingan skripsi saya ini kok jelek banget ya. Wah, kamu nih gimana gitu ya, kurang bagus nih gitu, nggak ideal nih gitu ya. Nah, ini harus kita turunkan juga ekspektasi kita, atau bukan diturunkan, tapi tepatnya mungkin kita set ya. Kita set bagaimana ekspektasi kita sesuai dengan takaran skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan di jenjang sarjana. Itu saja, bukan S2 atau apalagi jenjang S3. Nah, itu ya teman-teman, sedikit sharing saya tentang 3 hal bagaimana dosen atau kita ya menempatkan posisi kita sebagai pembimbing skripsi. Apakah ada punya pandangan lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kalau Anda juga, wah ini kayaknya Prof bagus ini masukannya, coba saya terapkan, silahkan. Nah, saya juga terbuka hal-hal lain yang mungkin juga bisa menjadi feedback buat pembimbingan saya ke depan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like channel ini atau video ini gitu ya. Dan kalau Anda melihat bahwa ini menilai juga bermanfaat kontennya buat kolega Anda juga, kolega dosen yang lain, silahkan di-share. Baik, selamat berjuang teman-teman, para pendidik, kolega dosen, semangat ya, menghargai profesi kita sebagai dosen, sehingga kita bisa mencapai puncak yang paling tinggi. Saya tidak berpretensi menggurui, saya berbagi, kita sama-sama bersemangat untuk memajukan Indonesia melalui pendidikan tinggi. Jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain yang mungkin bisa memberikan manfaat buat Anda juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.